Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mengatakan, tersangka pemerkosaan dan pembunuhan gadis bernama Apriani Welkis, 19, asal Desa Nulemina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, YT, 41, terancam hukuman mati. Tersangka diancam dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara, kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Risian Krisna B saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kupang, Jumat, tanggal 21 Mei. Di samping diancam dengan hukuman pidana mati, katanya, tersangka juga disangkakan pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Mantan Kapolres Timor Tengah Utara (TTU) itu mengatakan dalam kasus ini, tersangka diketahui sudah berencana melakukan pembunuhan terhadap korban. Hal tersebut diketahui dari pisau yang digunakan oleh tersangka yang sudah dibawa saat menjemput korban. Lebih lanjut, Krisna menambahkan tersangka diketahui sebelumnya sudah pernah melakukan tindakan pembunuhan terhadap gadis lain pada Februari tahun 2021 lalu dengan usia yang sama, yakni 19 tahun. Perbuatan tersangka baru terungkap pada tanggal 17 Mei tahun 2021. Jenazah korban kedua ditemukan membusuk di salah satu lahan milik salah satu perusahaan di Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Polisi, dalam hal ini anggota Resmob Subdit 3 Jatanras Polda NTT bersama Polres Kupang, kemudian memburu pelaku. Tersangka kemudian dibekuk anggota kepolisian saat sedang membawa kendaraan truk di wilayah Kota Kupang. Tersangka ditangkap pada Kamis, tanggal 20 Mei kemarin di wilayah Kota Kupang setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi, rekaman CCTV, cloning CDR nomor handphone korban, tambah dia. Lebih lanjut, katanya, proses penyelidikan terhadap tersangka masih terus dilakukan. Namun dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut adalah untuk memenuhi hasrat seksualnya. Sementara modus operandinya sendiri adalah tersangka menawari pekerjaan kepada korban melalui media sosial Facebook dengan iming-iming gaji yang tinggi di gudang salah satu toko sehingga korban pun tergiur. Karena tergiur dengan pekerjaan itu, korban kemudian dijemput oleh pelaku untuk diantar ke tempat kerja. Dalam perjalanan pelaku memberhentikan kendaraannya di lokasi jauh dari pemukiman warga dan merayu korban untuk berhubungan badan sebagai balasan sudah memberikan pekerjaan kepada korban. Korban menolak, lalu berusaha melarikan tetapi ditangkap lagi oleh tersangka. Karena mendapatkan perlawanan, tersangka kemudian menghunuskan pisau ke dada korban, baru kemudian menyetubuhi korban. Ini perbuatan yang kedua kalinya. Di kasus pertama Februari lalu juga dengan cara yang sama tersangka mengiming-iming pekerjaan kepada seorang gadis, kemudian berakhir pada pembunuhan, tambah dia. Sementara tersangka diwawancarai secara terpisah mengaku takut dengan hukuman yang akan diterimanya yakni hukuman mati, khususnya hukuman kebiri. "Saya takut dikebiri," ujarnya ketika digandeng oleh sejumlah anggota Jatanras Polda NTT. Mengutip KBBI, kebiri adalah tindakan menghilangkan fungsi testis pada jantan atau ovarium pada betina. Kebiri juga berarti sudah dimandulkan. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Mengutip PP 70 Tahun 2020 tersebut, peraturan ini dibuat untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Pada pasal 1 ayat 2, dijelaskan, tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih.
yang disertai rehabilitasi. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi ini dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.